Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mina semua, berjumpa lagi dengan program kita Mina to the Point. Kali ini kita bersama seorang tokoh yang sangat istimewa khususnya untuk saya sendiri. Ini secara umur senior saya, tapi sekarang jadi guru saya. Beliau adalah Ustadz Adnan Fairuz. Kalau saya sering nyebutnya Gus Fairuz. Assalamualaikum Gus. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Gus? Sehat, alhamdulillah. Sekarang ini Gus Fairuz mendapatkan amanah menjadi mudir di Madrasah Al-Fatah Cilengsi. Sudah berapa lama Gus menjabat sebagai mudir ini? 3 bulan. 3 bulan misalnya. Ya, kita doakan semoga tidak hanya 1 periode, tapi 2 periode. Baik Gus, kita sekarang ini bicara tentang kita menjelang hari santri ya. Beberapa hari lagi kita menghadapi hari santri. Oke. Ada sebuah data menarik dari Kementerian Agama bahwa tahun 2020 itu data santri nasional itu sebanyak kurang lebih 5 juta. Tetapi di tahun 2025 ini, walaupun belum selesai 2025-nya, itu mengalami penyusutan yang cukup signifikan, yaitu 1,5 juta. Apakah ini terlepas dari mungkin syaratnya yang berbeda atau bagaimana? Tapi saya mau mencermati angka penurunan jumlah santri dengan beberapa kasus yang terjadi di pondok pesantren, misalnya kasus bullying atau kasus pelecehan seksual dan lainnya. Gus Fairuz melihatnya apakah ini ada korelasi dampak penurunan jumlah santri dengan banyaknya kasus yang diekspos di media? Menurut saya belum tentu. Ada 2 hal besar yang menurut saya lebih besar dari isu itu ya. Yang pertama, kalau tadi datanya itu merujuk penurunannya signifikan itu sejak 2020, kita semua sepakat bahwa ekonomi kita melemah secara drastis. Nah, sebagian menyebutnya terjadi kontraksi ya. Sehingga dampaknya banyak orang tadinya kerja jadi tidak kerja. Orang tadinya usahanya lancar jadi tidak lancar. Tadinya tokonya tuh selalu rame. Kemudian setelah COVID bukan hanya omsetnya turun, tapi gaya hidup berubah. Orang nggak mau lagi ke toko. Orang maunya di rumah, pencet tombol keranjang, check out, transfer, diantar sampai rumah. Jadi apakah itu kita katakan berarti pendapatan pedagang menurun karena media? Ya belum tentu juga. Tapi memang karena perubahan gaya hidup masyarakat berubah, secara langsung dampaknya daya beli masyarakat juga menurun. Maka di 2020 itu kita lihat komponen biaya pesantren itu kan beda dengan sekolah non boarding. Kalau misalnya anak sekolahnya itu negeri atau swasta non boarding, nggak pesantren, itu kan cuma SPP aja. Paling ujian buku wajar. Makan ikut orang tua, tinggal di rumah orang tua kan nggak bayar. Tapi kalau di pesantren semua kos itu menjadi biaya. Jadi ada SPP, ada uang maintenance asrama, ada uang makan, gitu. Ada sewa tempat tinggal, ada guru asrama. Yang komponen itu kalau di sekolah biasa, sekolah selesai jam 2, pulang-pulang. Nggak ada kos di situ. Tapi kalau pesantren, pulang sekolah jam 2, jam 1, jam 2 misalnya, dia tidur, asal ada kegiatan. Kegiatan itu pasti ada PJ-nya. PJ-nya ada gajinya. Malam pada maghrib ada kegiatannya, ada gajinya, ada biayanya. Malam ada makan di pesantren, komposisinya ada yang masakin, ada bahan masakan, dan seterusnya. Ini semua biaya. Karena daya beli masyarakat menurun, otomatis pilihannya adalah yang biayanya terjangkau. Biaya yang terjangkau itu apa? Biaya terjangkau itu yang kosnya rendah variabelnya. SPP tok aja, asrama nggak usah, berarti non pesantren. Yang kedua, negeri gratis. Alhamdulillah, pemerintah punya tekad untuk bisa nyekolahin anak-anak bangsanya agar berpendidikan semua, maka negeri gratis. Nah, maka banyak orang yang memilih ke sekolah negeri atau swasta dekat rumah. Karena tadi faktor ekonomi. Itu saya katakan. Itu faktor yang pertama. Jadi faktor biaya lah kesimpulannya. Yang kedua, apakah ini karena isu distrust masyarakat terhadap pesantren? Belum tentu juga. Kenapa? Karena pesantren itu kalau tadi datanya turun, bisa jadi datanya betul, tapi data itu belum
menyentuh pesantren yang tidak punya ijob. Karena sekarang muncul banyak pesantren baru ya di beberapa tempat, saya sebut banyak itu berarti lebih dari 3 gitu ya, seluruh Indonesia tidak punya ijob. Ijob itu adalah izin operasional pesantren. Dasarnya gini, saya orang kaya, anak sudah pada mentas semua, saya pengen rumah saya dijadiin rumah Quran. Nah, akhirnya rumah Quran di situ. Nah, terus sekolahnya gimana? Sekolahnya kalau pagi di sekolah terdekat, SMP Muhammadiyah misalnya. Secara emis, anak ini NISN-nya siswa Muhammadiyah apa siswa pesantren? Muhammadiyah. Siswa Muhammadiyah. Tapi apakah dia anak pesantren? Anak pesantren. Data ini masuk nggak ke Kemenak? Tidak, karena dia tidak punya ijazah pesantren. Gitu. Atau ada pesantren juga, orang punya tanah luas, ketemu orang soleh, alim, fakih, Ustaz, kalau antum soleh sendiri sayang, gimana kalau antum membina 50 anak muda-muda? Ini tempat tanah saya sediakan, bangunan saya bangunkan, ini di situ belajarnya non formal, atau panggil guru ke situ untuk belajar, yang mana secara formalnya izinnya PKBM, untuk sebagai formalnya ijazahnya sekolahnya, tapi nyatanya di situ belajar agama, belajar tahfidz, belajar umum. Secara de facto ini anak pesantren. Tapi apakah ini tercatat di pesantren? Tercatatnya siswa PKBM. Maka saya mengatakan data itu salah juga tidak. Tapi apakah data itu menyeluruh siswa yang dari golongan tadi? Rumah Quran, sekolah di luar, Muhammadiyah, non boarding kan begitu. Jadi kemudian apakah isu masyarakat turun? Saya kira tidak. Beberapa bukti di beberapa daerah itu, terutama di tingkat SD, sekolah Islam jumlahnya berlipat-lipat dibandingkan dengan SD negeri yang konon gratis. Ya kan begitu ya. Di kampung antum juga mungkin sama. Jadi pesantren kita ini jumlahnya kalau tidak salah 13.000. Terjadi bullying itu bukan hanya di pesantren. Di sekolah non pesantren juga banyak. Sekolah agama non Islam juga terjadi. Jadi isunya ini besar sekali. Apakah membuat masyarakat tiba-tiba lupa kebaikan 13.000 pesantren yang lain? Ternyata juga tidak. Faktanya tadi bermunculan sekolah-sekolah rumah Quran juga meningkat. Keinginan masyarakat untuk lebih religius, belajar agama juga meningkat. Nah, seperti itu. Ya, kalau Gus Yahya kemarin mengajukan satu ide bagaimana kalau pesantren ini juga mendapatkan anggaran APBN. Yang itu kemudian dilontarkan ke DPR dan dibahas. Tapi ada satu anggota DPR yang menyatakan ketidaksetujuannya, yaitu istrinya Pak Ridwan. Istrinya Pak Ridwan kemudian digeruduk gitu. Komentar Anda gimana, Gus? Ya, negara ini memperlakukan semua pendidik mestinya dalam posisi yang setara. Negara membantu sekolah negeri dalam bentuk bantuan operasional sekolah, maka yang bukan negeri milik pemerintah juga punya dampak terhadap perbaikan akhlak masyarakat, perbaikan intelektual masyarakat juga dibantu. Dan faktanya selama ini sama-sama dapat bos kok. Hanya mungkin bangunan sekolah negeri ini dikerjakan oleh APBN, sementara bangunan swasta dibangun oleh swadaya. Nah, kalau APBN ini dianggarkan untuk membangun pesantren secara fisik ya, selama ini kan biayanya maintenance saja, bangun kan nggak dibiayai. Bagus, itu berarti terjadi penyetaraan. Karena negara kalau ngebangun semua nggak sanggup. Kan gitu. Dan tidak semua anak bangsa ini mau sekolah di sekolah negeri. Ada yang orang tuanya motifnya anak saya harus bisa ngaji, harus bisa bahasa Arab untuk paham Islam, untuk akhlaknya lebih baik. Dan itu tidak terpenuhi di sekolah-sekolah negeri. Maka mestinya dipandang sebagai anak bangsa yang sama, pelaku pendidikan yang sama. Kalau yang negeri dibiayai, swasta biayai juga gitu. Pesantren selama ini menjadi sebuah lembaga yang diandalkan oleh masyarakat kaum bawah atau grassroots. Dan memang pesantren sejak awal hadir memberikan literasi kepada masyarakat bawah sejak sebelum kemerdekaan. Tetapi saat ini memang ada berdiri lembaga-lembaga pendidikan Islam yang itu juga mirip pesantren, misalnya boarding school misalnya, yang itu memiliki fasilitas mewah, memiliki pendidikan yang bermutu, tapi bayarnya mahal. Nah, menurut Gus Verus, bagaimana pesantren bisa tetap mempertahankan khitohnya bersama masyarakat ini? Ya,
khitohnya pesantren itu tidak ada khitoh pesantren hanya untuk orang rendah, orang miskin aja. Maka kalau mempertahankan khitohnya itu menurut saya sebuah premis yang salah ya, atau diksi yang tidak tepat. Karena pesantren ini adalah warisan pendidikan para ulama zaman dahulu yang mengajarkan ilmu syar'i, ilmu agama yang tidak dibiayai negara pada saat itu awal-awal kemerdekaan atau sebelumnya bahkan mereka membiayai sendiri. Itu tradisi sangat bagus. Orang ini bisa belajar agama. Dia jauh dari negara Arab, tapi orang Indonesia pintar-pintar bahasa Arabnya, naus Arabnya. Bukan didikan sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah yang dibangun swadaya oleh para kiai, para ulama pada zaman dahulu. Nah, kemudian sekarang muncul sekolah-sekolah pesantren yang kaya, mewah. Itu berarti pendidikan yang didirikan oleh masyarakat ulama di zaman dahulu, para tokoh, para alim ulama, mewarnai pola pikir orang-orang kaya. Kan begitu. Dan orang kaya memang fasilitasnya dia mampu, dia saja. Saya beli rumah di perumahan KPR atau bantuan pemerintah, sah. Saya beli perumahan di perumahan elit juga sah. Yang penting uang saya halal, kan gitu. Saya tidak dipaksa untuk tinggal di tempat menjadi muslim yang baik harus tinggal di rumah yang jelek, tidak ada seperti itu. Dan itu juga bukan khitoh pesantren. Khitoh pesantren mengajarkan ilmu syar'i kepada masyarakat seluas-luasnya, baik tingkat yang sekolah maupun yang sudah dewasa melalui tablik akbar. Jadi kalau pesantren sekarang banyak yang berarti itu bagus. Karena apa? Ada lini masyarakat yang mereka tidak bisa disamakan. Ada anak-anak yang memang dari keluarga kaya, dia kalau pesantrennya di model nyuci sendiri, dia nggak mau belajar agama, repot, kayak gitu. Jadi justru pesantren lembaga pendidikan yang menjadi warisan, menginspirasi banyak pihak. Bahkan banyak orang takjub juga di luar negeri, sekolah bisa pisah sama orang tua ya, anaknya mandiri sendiri, sehingga masya Allah pesantren punya peran sangat besar dalam menekan angka degradasi moral. Kalau ini nggak pesantren, malam hari ibunya udah istirahat, dia mungkin pergi ke kafe, nongkrong atau main game. Di pesantren itu terkendali. Jadi menjaga Indonesia untuk masa emas 2045 ya. Bonus demografi itu dijaga betul sama para ulama. Hanya karena komposisi kita sangat besar dan ada jurang antara orang kaya dan orang miskin, pesantren jangan hanya fokus di orang miskin aja. Karena agama ini wajib dijalankan, dipelajari oleh orang kaya dan orang miskin. Fasilitasnya adaptif. Kamu sanggup segini, pesantren segitu ada. Kamu sanggup besar karena kebutuhan kamu harus toilet, harus nggak bisa bersihin sendiri, nggak apa-apa. Karena nanti kenyataannya umat ini juga perlu menempati posisi-posisi komisaris yang itu nggak akan sempat bersihin kamar mandi sendiri. Jadi nggak aib gitu loh, nggak apa-apa. Justru menurut saya bagus itu. Baik, dalam sejarahnya pesantren ini menjadi benteng masyarakat dari kebodohan, dari penjajahan, bahkan kiprah pesantren sendiri dalam menjaga masyarakat itu sangat besar. Tetapi ada muncul sekarang ini viral di sebuah stasiun televisi yang menyatakan, menarasikan bahwa di dalam dunia pesantren itu ada budaya feodalisme, yaitu cium tangan, nunduk-nunduk, kalau bahasa Jawanya ngelesat-ngelesat gitu. Apa komentar Gus? Ya, ditinjau dari segi budaya ya. Sebelum nanti kita bicara secara syar'i. Ditinjau dari segi budaya, kalau orang nunduk itu dianggap feodal dan itu dilakukan sekelompok kecil. Pesantren itu adalah variabel kecil di masyarakat Indonesia. Dari 250 juta pesantren hanya berapa? Kan gitu. Nah, kalau nunduk yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam itu dinyatakan feodal. Antum nggak lihat Thailand? Satu negara nunduk sama raja. Gitu. Lihatlah bagaimana para jenderal bintang, bagaimana para tentara, bagaimana para pelajar, bagaimana para warganya itu kalau ketemu rajanya menunduknya ngesot luar biasa. Dan itu senegara. Apa itu bentuk feodal? Itu kan budaya mereka. Nah, lalu budaya ini ada kesamaan juga, tapi tidak sama persis. Budaya nunduk dengan para ulama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang mengharamkan mutlak. Ya. Yang kedua memakruhkan seperti Imam An-Nawawi. Kemudian yang ketiga membolehkan atau dibagi menjadi 2 saja. Yang pertama haram, tidak boleh. Dalilnya apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ahaduna yalqa akhahu ayan hani lahu afima ma'na. Ada seorang ketemu dengan salah seorang kawannya atau gurunya, boleh nggak dia menunduk? Maka Rasulullah menjawab tegas, nggak boleh. Dari situ. Maka orang yang pertama, kelompok yang pertama, Rasulullah melarang nunduk, maka nggak boleh, nggak promosi, nggak ada kompromi. Yang kedua masih menganggap makruh. Makruh itu berarti kalau kata Buya Yahya menarik sekali, sebaiknya jangan, sebisanya dihindari. Makruh ini pun ada
koridornya. Kapan disebut makruh? Kalau menunduknya nggak sampai ruku. Kalau menunduknya sampai menunduk banget ruku itu nggak boleh. Ini menunduknya sedikit aja, itu boleh. Salim cium tangan boleh. Oke. Mohon maaf, maksudnya merunduk sekedarnya makruh. Tapi kalau sampai merunduk orang ruku itu haram, nggak boleh. Itu dijelaskan juga oleh Buya Yahya, sangat menarik. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih, terserah pesantren mau mengambil yang mana. Kalau ada pesantren yang melarang menunduk, sah-sah aja. Karena memang ada dalil fikihnya. Ada yang mentradisikan menunduk sampai tidak ruku, ya silakan aja. Ada tradisi, ada dalilnya. Tapi ada satu pesan penting Buya Yahya yang menyatakan, kalau merunduk itu seolah-olah kita ambil yang tengah aja, makruh. Makruh itu sebaiknya jangan dilakukan. Kalau Anda nggak bisa ngelarang orang, maka sebaiknya sebagai tokoh, sebagai ulama atau sebagai ustadz, Anda menolak untuk dirundukin orang. Ini bagus nih nasihatnya Buya. Jadi kalau ada merunduk orang, jangan dia menikmati itu. Laranglah dia. Karena ini sekalipun boleh hukumnya apa? Makruh. Makruh itu kan pengertiannya sebaiknya jangan. Maka dia jangan ridho kalau dirundukin orang. Berdiri aja, tegak aja. Atau kalau mau merunduk sedikit aja. Menurut saya itu. Jadi dari sisi budaya ini memang budaya masyarakat. Mungkin wong Jawa ya. Karena mungkin di daerah lain tidak seperti itu. Kalaupun budaya itu disalahkan, Thailand itu satu negara begitu. Karena memperlakukan rajanya itu seperti Tuhan, padahal sama-sama manusia kan, mereka punya kepercayaan lain seperti itu. Kalau kita nggak punya kepercayaan itu, guru tidak lantas suci atau muqaddas, tidak. Jadi bentuk penghormatan atas ilmunya, dia merunduk sedikit. Itu pun sebaiknya ya jangan. Kalau Gus Kausar itu menyampaikan yang dari Ploso itu, beliau menyampaikan santri kenapa menunduk seperti itu, bahkan sampai klesot. Itu dalilnya adalah dari sahabat Sayyidina Ali yang mengatakan ana abdu man alamani itu. Jadi aku akan menjadi hamba bagi orang yang mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf, kalau karena harfan. Itu kan ucapannya Imam Ali ya. Sayyidina Ali. Dan abdun di situ bukan menunduk. Abdun itu artinya budak ya. Itu kan artinya kiasan betapa beliau sangat menghargai orang yang mengajarkannya ilmu. Jadi kembali lagi, ada sahabat Rasulullah yang cium tangan Rasulullah, otomatis menunduk sedikit, nggak apa-apa. Rasulullah pun membiarkannya. Bahkan Umar ketika datang ke Syam, Umar bin Khattab ketika Rasulullah sudah wafat, terjadilah banyak pembebasan negeri. Umar sampai ke Syam, lalu orang-orang Ahlul Zimmah, orang-orang kafir yang tunduk pada kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu, ketemu Umar, lalu mereka merunduk-runduk. Dan Umar mengatakan nggak apa-apa, harusnya mereka dengan orang Islam itu kayak gitu. Artinya di masing-masing wilayah mungkin bisa jadi hukumnya berbeda. Ya, jadi ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi hukman wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung pada kondisinya. Selama ada ilah, ada sebab hukum yang membuat muncul hukum, apa ya sebenarnya bahasakannya, maka berlaku hukum itu. Minuman arak itu kenapa diharamkan? Karena memabukkan. Ternyata setelah 3 hari masukin kulkas jadi nggak memabukkan, ya hilang hukum haramnya. Karena dia haram itu ilahnya apa? Sebab haramnya mabukkan. Kalau sudah hilang akibatnya, sudah nggak bikin mabuk lagi, ya jadi halal lagi, kembali ke semula gitu. Oke. Ya. Terus lanjut nih tentang santri ya sekarang. Sekarang ini santri dihadapkan pada satu zaman di mana kemajuan teknologi, informasi, bahkan media sosial yang sangat rigid dan itu perkembangannya sangat signifikan. Bagaimana Anda sebagai seorang mudir bisa mengadaptifkan itu kepada santri-santri? Oke. Perkembangan teknologi sekarang sangat cepat, betul ya. Tapi di sisi lain perkembangan informasi sangat-sangat terbuka. Bagaimana pesantren menyikapi itu? Kenapa pesantren saya sebut lebih spesifik ngelarang HP? Gitu ya. Itu kan teknologi, orang jadi ngerti, tahu banyak hal. Kamu tahu nggak? Australia sekarang sedang menerapkan peraturan siswa sekolah nggak boleh pegang handphone. Betul. Di London itu sekolah juga dilarang megang handphone. Mereka baru sadar sekarang. Para kiai, para ustadz sudah sadar ini teknologi, tapi ini tidak bagus kalau Anda pegang di masa belajar. Jadi bagaimana pesantren dengan kemajuan teknologi? Pesantren beradaptasi sesuai dengan maslahat.
Kalau masa dia belajar menghafal Quran, dia jangan pegang handphone. Secukupnya, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali telepon keluarga. Selebihnya dia berinteraksi. Ini yang hilang dari masyarakat, dari generasi yang kita khawatirkan sekarang ini. Dia tidak siap bekerja keras karena selama ini bayar aja bisa transfer, mau ketemu orang telepon, jadi hilang ketundukan. Saya mau bimbingan sama Ustadz, datang ke rumahnya, ketuk, kalau perlu bawa oleh-oleh, itu hilang. Dengan adanya apa? Kemudahan WhatsApp, telepon, nanya, cukup kata-kata sopan. Gimana kabar Ustadz? Kayak hal? Jadi tradisi itu dijaga. Justru pesantren ini lebih maju dibandingkan Australia dan London yang baru sadar kemarin. Di pesantren itu sudah dilarang sejak dulu. Bahkan sejak saya sekolah 20 tahun yang lalu di pesantren itu, nggak boleh bawa HP. Kenapa? Biar fokus. Sekarang kita kerasa, oh kenapa dulu hafalan Quran kita lumayan banyak. Karena waktu kita nggak tersita dengan yang lain. Kita nggak punya waktu buat nge-game. Gitu loh. Nge-game nggak haram kalau secukupnya. Tapi waktu itu kita ketat sekali. Nge-game-nya paling seminggu sekali. Ada waktu buat cek hasil Madrid sama Barcelona. Iya. Ya pelanggaran ada. Nonton bola itu dianggap pelanggaran. Oh, gitu. Bukan pelanggaran syar'i, tapi dia keluar wilayah pagar pesantren nonton bola di rumah orang, di rumah warga. Itu silaturahim ya, bagus ya. Di sini kita belajar. Suatu saat nanti lulus pesantren, kalau ada kita punya keinginan ingin tahu, pintu tertutup, kita tahu gimana caranya dapat informasi itu, gitu. Begitu ya. Oke Gus, sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Santri nih. Apa pesan Gus Fairuz kepada santri, kepada kiai, kepada para muhibbin kiai yang bagaimana supaya pesantren dan santri ini menjadi sebuah agen perubahan, bukan hanya sekedar lembaga tradisional. Oke. Bagaimana pesantren ini menjadi agen perubahan? Seseorang itu kalau Islamnya baik pasti dia merubah. Dan pesantren itu adalah aktualisasi dari perubahan. Rasulullah SAW mengatakan tuba lil ghuraba. Kabar gembiralah kasih kepada orang-orang yang asing. Siapa orang asing itu? Orang yang aneh itu alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Ketika orang-orang rusak, dia justru memperbaiki. Pesantren ini kan agen untuk memperbaiki orang. Ya. Orang tadi kecanduan games 3-4 jam sehari, di pesantren dia nggak ada screen time. Yang ada Quran time, zikir pagi, zikir sore berjamaah untuk dibiasakan orang zikir, setoran, terus jam 8 masuk kelas, sebelum berangkat sekolah dia ada piket amal jama'i bersihin kamar mandi. Itu sebenarnya perubahan. Baik perubahan di tingkat personal maupun di tingkat besar. Maka pesan saya untuk para kiai tetap istiqomah, jaga nilai-nilai risalah Rasulullah SAW yang haram-haram, halal-halal, ajarkan adab. Nah, sebagai santri, sebagai muhibbin para ulama, ambil nasihatnya. Jangan sampai dengan gurunya hormat berlebihan, ajaran Allah dan Rasulullah diterabas. Contohnya, di depan gurunya sangat taat, tapi ketika punya jabatan dia korupsi. Padahal gurunya mengajarkan bagaimana dalam fikih-fikih para ulama ada barang yang najis harus dicuci, uang makanan yang halal dan haram, ya kan? Sudah dijelasin ini. Bahkan di fikih itu sudah dibahas bagaimana orang yang mencuri, makan hak orang lain. Maka kalau jadi pejabat, jadi pengusaha, ajaran para kiai itu harus ditegakkan. Jadi jangan ibaratnya taat sama kiai hanya di depan ustadz, di depan kiai. Tapi ketika dia berprofesi sebagai apapun, sebagai ayah, dia takut sama Allah. Ingat ajaran kiai, ajaran Rasulullah. Kalau dia pegang uang, bukan uang dia berhati-hati. Kalau dia mengelola uang, jadi BUMN misalnya, atau direksi atau apapun, dia berhati-hati. Dia takut markup itu, karena ingat hadisnya Rasulullah, ingat wajahnya kiainya gitu. Gitu. Jadi nggak kaya nggak apa-apa, yang penting pastikan semuanya halal. Pakaian kita semuanya nggak ada yang kena najis kan gitu. Jangan sampai makan haram, makan babi haram, makan duit haram mau. Gitu. Jadi contoh aja, sebagai seorang santri lulus dari pesantren, nilai pesantren tetap tegakkan, akhwat tetap berhijab, laki-laki tetap menjaga sholat, tetap on time. Biasa dulu pesantren bersih-bersih, sekarang di lulus pesantren tetap jadi orang yang bersih. Oke. Kalau pesantren Al-Fatah ini dikenal sebagai pesantren yang menanamkan kepada santrinya cinta Al-Aqsa. Apa saja sih sebenarnya program untuk menanamkan cinta Palestina dan Al-Aqsa kepada para santri? Ya, sebenarnya seluruh pesantren pasti mengajarkan hal yang sama ya.
karena itu bagian daripada ajaran Al-Quran, di mana seorang Muslim itu bersaudara sejak zaman dulu. Bahkan ketika Indonesia ini sedang dijajah, saudara-saudara kita dari Turki datang ke sini. Ada pasokan logistik atau senjata dari Turki. Itu sebenarnya akidah yang ada di setiap dada setiap Muslim, bukan hanya Al-Fatah, tapi dengan adanya perkembangan zaman ini sekarang terbuka, sekarang orang tahu apa yang terjadi di tahun 90-an itu terjadi di Serbia misalnya. Ada konflik Muslim non-Muslim, banyak Muslim yang terjajah, terbantai, banyak umat Islam yang peduli. Ya, di saat itu juga Palestina juga sudah terjajah. Kemudian di tahun-tahun itu ada konflik Chechnya dengan Rusia. Chechnya bangsa Muslim yang yang berkonflik dengan Rusia. Banyak saudara Muslim seluruh dunia yang membantu. Bosnia tadi, kemudian tak terkecuali Gaza atau Al-Aqsa ya, atau Palestina. Maka bagaimana itu ditanamkan ke dada setiap Muslim, aktualisasinya dalam setiap kajian baik pekanan atau bulanan itu kita mengingatkan siswa untuk mengamalkan ayat tentang Muslim itu satu sama lain bersaudara. Maka dilarang membuli, menzalimi gitu kan. Kalau dengan yang tertindas maka tolonglah unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu yang dizalimi maupun yang terzalimi. Aktualisasinya khususnya untuk isu Palestina, qadiyah Filistiniyah, itu kita ada kotak santri itu ngisi apa namanya, kenceleng. Berapa dia donasikan untuk Palestina. Terus ya santri. Kemudian kalau ada kesempatan kita untuk ikut masirah atau demo aksi damai menentang kebidaban, kita ikutkan santri. Biar dia tahu dia itu hidup bukan untuk dia sendiri. Keluarnya dia di aksi-aksi damai, menyuarakan penjajahan atau kekerasan yang dalam saudara Muslim, itu bagian dari dia tidak diam untuk memikirkan sahabat yang lain. Di sini dia berdonasi, di bawah terik matahari dia melakukan aksi. Tapi kan aksi itu nggak didengar sama Amerika, nggak didengar sama Israel. Kan kamu yang nggak tahu kali. Itu disorot sama media. Kalaupun orang asing nggak tahu, minimal pengendara sepeda motor, mobil yang lewat itu jangan ngerti. Itu tuntutannya pasti bebaskan Palestina misalnya. Wah, ini kan ribuan kilometer dari negara kamu. Oh, kami lakukan ini karena kami Muslim, kami peduli karena kami manusia. Menolak sesama manusia untuk dijajah, dihinakan gitu. Apakah aksi-aksi demo itu selama ini sudah menghasilkan hal yang nyata bagi Israel dan juga Palestina sendiri, guys? Ya, sangat. Kalau itu maksudnya karena politik, apakah aksi demo-demo di berbagai belahan dunia, baik negara Muslim maupun non-Muslim, saya contohkan Muslim Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan sebagainya, negara non-Muslim, aksi anti penjajahan Israel akhir-akhir ini itu ramai di Australia, ramai di Inggris, di Jerman, di Spanyol. Kalau kita Pak demo enak Pak, ya panas doang, udah. Di Spanyol digebukin, di Jerman itu demonstran digebukin, tangkepin polisi, kasar-kasar sekali. Di Spanyol enggak, tapi di Inggris iya, di Jerman, di Perancis iya. Untuk menyuarakan Palestina itu nggak gampang, padahal nggak bersenjata, tapi harus berhadapan dengan polisi yang kasar-kasar ya, ditendang, bahkan perempuan ada video ditampol sama polisi sekitar. Apakah ada dampaknya? Ada. Ternyata para pemimpin Eropa sudah menyadari bahwa isu publik mereka sudah nggak bisa mereka kendalikan, bahkan beberapa negara sudah berbalik karena masyarakatnya sendiri yang nuntut pemerintah nggak boleh terlibat atau complicity dengan agresi ini. Bayangkan, Australia itu pernah kapal ada mau kirim senjata, tiba-tiba dicegat sama speedboat sipil yang nggak setuju kapal ini untuk menuju ke barat atau ke Israel. Kemudian Spanyol menyatakan melakukan ta'liq terhadap ekspor senjata ke Israel. Ta'liq itu pemberhentian. Turki mengharamkan pelabuhannya dan memutus hubungan dagang total dengan Israel. Miliaran dolar dikorbankan untuk itu berhenti. Israel ini sendirian. Seperti Daulah Ma'zulah, negara yang terpojok, nggak punya kawan. Nggak ada yang mengakui kecuali Amerika aja. Ya, apakah ini dampak dari demo? Iya.
dampak dari demo, karena demo ini besar di mana-mana, di Jepang pun ada demo, bahkan di Amerika sendiri itu isunya masyarakat pun nggak suka dengan Israel. Ya, kalau kita demo 3-4 jam di universitas-universitas Amerika, universitas gaiknya Amerika, itu mahasiswa sampai bikin tenda nginep berhari-hari, sampai dibubarin, pulang-pulangin, dideportasiin. Apakah itu ada dampaknya? Dampaknya karena mengubah mindset publik tentang Gaza. Jadi dampaknya itu mengubah mindset publik, akhirnya warga dunia bergerak dan alhamdulillah sekarang berhenti. Nah, menarik sekali nih, sahabat Mina. Tanpa terasa kita sudah 1 jam ya? Banyak, belum ya? Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Gak udah aja. Sedikit, kita kembali ke pesantren ya. Sedikit ya. Pesantren Al-Fatah ini kabarnya menerima MBG. Ya. Sejauh mana Gus Fairuz melihat efektivitas MBG ini dalam membantu atau mensukseskan visi pendidikan Indonesia? Oke. Kaitannya dengan kesuksesan pendidikan di Indonesia, orang sehat itu perlu suplai makanannya sehat. Orang pinter itu perlu asupan makanannya juga sehat. MBG ini menurut pendapat saya program sangat bagus. Kenapa? Karena ini salah satu program pemerintah yang dampaknya langsung masuk ke perut rakyat. Kalau BLT kan dipilih kaya miskin, kan gitu. Kaya nggak dapat, miskin betul-betul miskin, udah dicek, diverifikasi baru dikasih. Kalau ini nggak, selama dia anak Indonesia sekolah dapat makan siang bergizi gratis dari pemerintah. Karena memang tidak kita pungkiri, telurnya ada, dagingnya ada, gitu ya. Sehingga jutaan mulut atau perut anak sekolah Indonesia terisi dengan dibiayai oleh pemerintah. Bahkan memberi makan itu adalah salah satu sedekah yang penting, yang besar nilainya. Ya kan? Kemudian sekarang ini ada isu beberapa orang keracunan. Ingat ya, Senin sampai Jumat ini 5 hari, setiap siang dikasih jutaan anak kita merasakan makannya. Kalau dalam 1 hari di Sukabumi ada keracunan, di hari lain di Bandung Barat ada keracunan, di hari lain ada di Sulawesi keracunan. Keracunan katakanlah 20 kali. Tapi sisanya jutaan nggak keracunan. Apa kemudian kita mengatakan program ini jelek? Program ini tetap bagus. Hanya pengawasannya ditingkatkan. Biar lebih sedikit lagi terjadi margin of error ya ibaratnya gitu. Karena program jutaan orang tuh nggak mungkin mulus. Sulit sekali untuk semuanya mulus kan. Kalaupun bisa, pasti butuh proses standarisasinya lama kan gitu. Jadi karena itu, kenapa pesantren ini terima? Karena ini sumbernya halal dari pemerintah, makanannya juga bergizi. Anak kita nggak ada beda dengan anak di sekolah non pesantren. Mereka dapat, anak kita juga harus dapat. Nah itu. Kalau ada teori begini Gus, bantuan itu melahirkan ketergantungan. Nah, bagaimana Gus Fairuz memastikan dengan misalnya santri yang mendapatkan bantuan MBG ini, tetapi Gus Fairuz tetap bisa memastikan santri ini memiliki mental mandiri? Saya membedakan antara bantuan dengan kewajiban. Sebagai ayah, nyekolahin anak itu kewajiban apa bantuan? Kewajiban. Negara memberi makan anak bangsanya yang sekolah untuk menyiapkan generasi emas 2045 itu kewajiban negara. Itu bagus. Dan tidak semua bantuan itu melahirkan apa? Melahirkan apa tadi? Melahirkan ketergantungan. Ketergantungan. Itu perlu data yang sangat valid. Karena dalam Islam kita harus membantu di saat orang itu butuh. Kan gitu. Jangan berpikir lagi nanti dia tergantung. Selama dia butuh, bantu dulu gitu kan. Sampai selesai kebutuhannya, kemudian dia bisa mandiri. Jadi saya tidak melihat apakah MBG nanti kemudian membuat kita tergantung. Tidak juga. Gitu. MBG itu satu variabel dari ribuan atau sekian banyak variabel kebutuhan kita. Jadi negara mensuplai satu itu sih bagus lah. Jadi saya tidak melihat itu bantuan kemudian membuat kita ketergantungan, nggak jauh dari kata itu. Karena ini ada sisi juga kewajiban. Gitu. Kalau zaman Khilafah Rashidah itu kan para penguasa, para sultan itu menggaji guru-gurunya. Jadi sampai sekarang pun di sekolah-sekolah Timur Tengah, negara kayak seperti Saudi itu sekolah gratis. Gurunya apa? Nggak dibayar. Dibayar, siapa yang bayar? Pemerintah. Tapi jangan diterapkan itu. Pemerintah membantu maisha guru, bukan. Gurunya mencerdaskan bangsa, pemerintah wajib menggaji guru tersebut. Itu bukan bantuan. Jadi saya membedakan antara bantuan dengan kewajiban atau tanggungan. Seperti itu. Bagaimana Gus Fairuz memastikan, karena dalam beberapa
pekan terakhir ini atau beberapa bulan ini ada isu juga yang MBG yang itu terkontaminasi bahan-bahan yang tidak halal, misalnya pancinya atau nampannya yang katanya itu terkontaminasi dengan satu yang haram. Bagaimana Gus Fairuz memastikan kehalalan itu? Kita lihat laporan, kemarin kita udah baca ada temuan seperti itu, tapi kan tidak merata di semuanya seperti itu. Misalnya pun ada, ya misalnya pun ada. Walau alam bisawab, cara kita pertama kita cek dapur. Kemudian kedua ada beberapa vendor yang akan supply untuk MBG. Kita pelajari, kita ada izin Kemenkumham perusahaannya dan lain sebagainya. Kemudian deal bahan apa yang digunakan. Saya kemarin sudah minta di lauknya kalau bisa jangan ikan. Oke. Nah, kenapa? Karena saya takut ikan kalau nggak segar gitu loh. Lebih aman telur aja atau ayam yang segar. Karena beberapa kejadian itu kan orang keracunan ikan. Bukan berarti ikan tidak baik. Karena yang dimasang 4.000 setiap hari, minimal satu dapur itu 4.000 porsi. Saya khawatir kalau ikannya tidak segar. Karena ini kan posisi pesantren kita jauh dari laut ya. Kita bukan pesantren yang terletak 1-2 kilo atau 5 kilo dari laut. Sehingga kita bisa suplai ikan segar. Ini salah satu cara untuk melindungi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, pastikan dapurnya bersih, punya track record yang baik. Ada satu vendor itu kalau nggak salah sudah membuka di beberapa cabang dapur. Berarti kan track recordnya bagus. Gitu. Ya, Masya Allah, pemirsa, sahabat Mina, kita tanpa terasa ini sudah banyak bicara tentang santri, tentang pesantren, tentang termasuk juga MBG. Terakhir nih Gus Fairuz. Terakhir ya. Tadi dikit, sekarang terakhir. Kan kurang satu, sekarang terakhir. Nanti ada yang terakhir sekali. Gus, apa pesan Gus Fairuz kepada para pemimpin bangsa dan juga umumnya pada masyarakat menyikapi sekarang ini fenomena bahwa generasi emas itu kalau tidak di manage secara bagus akan menjadi generasi cemas. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan sebagai ya baik itu pemimpin atau masyarakat sendiri agar bisa mewujudkan generasi nanti itu benar-benar generasi emas, bukan menjadi generasi cemas gitu. Baik. Pertama, dalam kehidupan ini ada sebuah fakta sunatullah, yaitu persaingan. Ya, Indonesia ini termasuk persaingan yang cukup mencemaskan karena satu sisi jumlah penduduk kita banyak, jumlah pemuda kita banyak, dan itu sangat bagus sebenarnya. Tapi kesempatan bekerjaannya belum sesuai antara jumlah ketersediaan sampai yang demand-nya belum sesuai. Sehingga untuk mendapatkan satu pekerjaan lowongan 5-10 orang yang daftar banyak sekali ngantri. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk melahirkan generasi emas, kita harus berpikir bahwa generasi kita kompetitif. Punya banyak skill, multitasking, punya banyak skill. Ya, kita tidak sama dengan Finlandia, negara-negara kecil seperti kata Pak Yusuf Kala. Kita jangan kaget sama kurikulum Eropa. Pelajarannya sedikit, sesuai hobi. Di sana masyarakatnya satu negara cuma 5 juta. Negara bisa mengakomodir kelebihannya. Dia kelebihannya apa nih? Musik, ya sekolahnya secukupnya. Dia les musiknya sangat proper, dibiayai pemerintah, konsernya mungkin di pemerintah, sehingga karirnya melejit terus. Nah, kalau penduduk kita hampir 300 juta, ketersediaan lapangan kerjanya lebih sempit, maka di sini persaingannya sangat ketat. Maka orang cemas itu kalau dia tidak siap untuk bersaing. Kalau orang siap bersaing, dia biasa-biasa aja. Dia di Indonesia dia siap, dia dikirim di jalan Allah tempat yang lain dia siap, dia dikirim ke negara lain dia bisa bersaing, bahkan bisa punya perusahaan. Jangan cemas, ini ada orang Indonesia, ini data ya valid nih. Ada satu orang Indonesia namanya Ustadz Reza Abdul Jabbar, ya kan? Tinggal di negara orang. Dia negaranya New Zealand, Muslimnya minoritas sekali. Beliau migrasi ke New Zealand, jadi New Zealand, dia punya 1.000 hektar lahan peternakan dan punya 5.000 ekor sapi bergerak.
Sapi bergerak itu maksudnya apa? Sapi yang sekian bulan sekali dipanen, di shipping ke Indonesia atau ke mana gitu, terus tumbuh lagi 5.000, dia jual lagi seperti itu. Satu orang bisa punya 1.000 hektar. Dan wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas sekali. Jadi jangan cemas lah. Cemas itu wajar kalau Anda tidak siap. Kalau kita melahirkan generasi yang minim insight, tawakalan sama Allah kurang, ibadahnya nggak jejak, ya kan? Tidurnya larut malam, bangun kesiangan, ini ya hampir bisa dipastikan ke depan dia kalah saing. Cemas. Nah, makanya saya optimis sekali untuk menuju Indonesia emas, pesantren harus disuplai betul sama APBN. Karena kita ini menjaga agar anak-anak tuh nggak tawuran, ya kan? Polisi nggak usah capek-capek nyari anak pesantren yang tawuran, nggak ada. Jam 10 udah pada di asrama semua, insya Allah. Santri 3.000, ada yang tawuran 2 biji ya, namanya wajar gitu loh. Paham ya? Ada santri ngelanggarnya apa? Nonton TV di tetangga. Di luar itu bukan nonton TV di tetangga, nonton di kamar, bapak ibunya nggak tahu, berjam-jam main game. Di kita mungkin ada pelanggaran, santri beli nasi goreng jam 12 malam, ya lapar, wajar gitu. Maka pesantren ini betul benteng yang sangat bisa diandalkan. Maka saya bilang kalau benteng berarti ya perkuatlah, sebagaimana kita kuat belanja alutsista, bentengnya harus kuat juga. Bentengnya atau apa? Pesantren. Karena pesantren adalah lembaga pendidikan yang bisa ngerem kenakalan remaja secara optimal, menyalurkan bakat, karena anak nggak sempat pegang handphone, dia yang suka bela diri, dia yang suka pramuka. Kalau mungkin dia nggak di pesantren, dia males, nggak usah milih aja, enak di rumah mabar sama teman. Begitu masuk dunia kerja, masuk usia dewasa 20, dia bingung. Nah, mau ngojek udah penuh di jalan, ojek banyak kemana-mana, jaket segala macam warna ada gitu kan, kuning ada, hijau ada, mungkin besok ada lagi biru. Generasi cemas. Maka agar tidak cemas kita harus siap bersaing. Insya Allah kalau seorang muslim itu multitasking, muslim ya, taat sama Allah, yakin rezeki Allah itu luas dan mudah, itu persaingan itu mudah aja. Jadi sahabat Minas semuanya, pastikan kita persiapkan generasi kita agar mampu meraih generasi emas. Bersama pesantren, bersama para kiai, para ulama, kita song-song generasi kita menjadi generasi yang berakhlakul karimah dan memiliki ilmu yang kompeten tentunya. Kita ada di penghujung acara. Terima kasih pemirsa sahabat Minas semuanya. Sampai jumpa di program berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.